Oke ya. Jadi bagaimana uang negara dihambur-hamburkan untuk menggaji orang-orang seperti ini, ya? Kepala BPIP itu gajinya 76,5 juta. Masya Allah. Nah, kerjanya apa aja kata Bang Muslim? Kerjanya apa kecuali membuat kegaduhan demi kegaduhan. Jadi orang ini mendapat gaji luar biasa, ya. Dan orang ini ternyata menurut pengakuannya dalam sebuah wawancara televisi swasta itu direkomendasikan oleh Megawati Soekarno Putri. Ya. Jadi menurut saya begini, kita sudah disakiti oleh Jokowi dengan anggaran ugal-ugalannya mempersiapkan HUT RI ke 79 di IKN itu anggarannya 87 miliar. Ya. Kementerian Keuangan juga menyebutkan anggaran HUT RI di istana itu 53 miliar. Ini lebih banyak nih, Ya pasti Bang. Justru saya persoalkan bukan lebih banyaknya. Saya nggak percaya. Nah, karena di Jakarta saja 53 miliar yang nyaris nggak ada apa-apanya. Kegiatannya apa? Maksudnya ya paling bikin tribun, yang bikin apa gitu segala macam perlengkapan. Itu 53 miliar ya lebih Bang, masih Bang. Tapi di IKN sana yang wah gila-gilaan itu persiapannya, belum yang kemarin heboh Alphard segala macam itu masa cuma 83 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Teman-teman sekalian yang saya hormati, senior-senior yang saya banggakan, memang seperti kata Bung Ajis tadi, Yudian ini bermasalah, ya. Saya sedikit ulang, ketika dia menjadi rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia melarang mahasiswanya bercadar. Yang dilarang mahasiswinya bercadar, tidak boleh. Kemudian nggak lama setelah dia dilantik jadi kepala BPIP Februari 2020, dia bikin pernyataan yang sangat kontroversial. Agama musuh terbesar Pancasila. Selanjutnya, dia juga menyatakan, mengusulkan agar Assalamualaikum diganti salam Pancasila. Nah, jadi terlampau banyak. Nah, sekarang dia berlindung pada yang tadi disebut oleh Bung Ahmad Rosinuddin, SK Kepala BPIP nomor 35 tadi ya. Nah, sebetulnya dia kan berdalih situ bahwa anak-anak peserta itu sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai 10.000 bersedia mengikuti peraturan. Padahal kalau kita ngomong hierarki tadi Bung Ahmad mengatakan kalau ngomong peraturan itu ada hierarkinya kan. Yang paling tinggi konon katanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, baru Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baru Kepres segala macam menteri, baru tuh yang namanya peraturan edaran kayak begitu tuh udah nomor 613 kali saking jauhnya gitu ya. Jadi ternyata peraturan BPI kepala BPP yang dijadikan landasan itu yang tahun 2024 itu merupakan sunatan. Disunat maksud saya begini. Dia pada tahun 2022 juga membuat peraturan tentang busana, emblem, tentang apa tampak apa istilahnya ada juga. Nah itu disebutkan ternyata pada peraturan BPIP tahun 2022 ya itu ada kelengkapan seragam paskibraka. 1. Setangan leher merah putih. 2. Sarung tangan warna putih. 3. Kaos kaki warna putih. 4. Ciput warna hitam untuk berhijab, putri berhijab. 5. Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar dan sebagainya. Jadi poin nomor 4 itu sengaja dihapus, Pak. Padahal tahun 2022 sudah masih ada ya. Masih ada dan yang tanda tangan dia juga. Sengaja nih antinya kelihatan di situ. Nah, di situ maksud saya, dia berkali-kali di dalam media mendalilkan perbuatannya itu dengan peraturan kepala BPP yang ditandatangani itu. Ya kan? Padahal pada 2022 dia masih mencantumkan ciput hitam untuk putri ya yang berhijab. Jadi tidak bisa tidak saudara sekalian, menurut saya orang ini memang benci Islam. Orang ini anti Islam.
Kalau ditanya agamanya apa, sangat mungkin KTP-nya masih beragama Islam. Agamanya apa? Karena dia pernah menjadi rektor UIN, Universitas Islam Negeri, ya. Dan kontroversi yang lainnya, ketika dia menjadi rektor, dia juga sekaligus menjadi promotor dan apa namanya, dewan penguji, ya. Disertasi seorang doktor yang di dalamnya memberikan kesimpulan bahwa hubungan seks sesama yang suka sama suka itu sah Atas asas dalih kepemilikan budak atas itu ya. kepemilikan budak, ya gitu ya, sah, bukan haram, bukan zina maksudnya. Ini berbagai kontroversi. Jadi manusia ini, nah ini pertanyaannya nih, kenapa orang seperti ini bisa duduk mengepalai sebuah badan yang difungsikan sebagai BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? Ya, ideologi Pancasila dibina oleh badan ini loh, ngerti nggak? Ngeri nggak? Badan yang pemimpinnya adalah orang yang benci Islam, yang anti-Islam, benci Islam. Saya nggak ingin panjang lebar ngomong soal kenapa sebabnya. Peraturan Kepala BPIP tahun 2022 itu sudah jadi bukti. Di poin 4 tentang seragam, itu ada ciput warna hitam untuk putri berhijab. Dia sendiri mencantumkan gitu loh. Entah dapat bisikan setan iblis dari mana, dia kali ini mencoret yang itu. Nah, dalam sebuah wawancara televisi, dia mengatakan bahwa dia duduk di situ direkomendasikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian Megawati itu menjadi ketua badan pengarah, ya. Dan ini kita mesti protes besar, karena ternyata orang-orang seperti ini mendapat gaji gila-gilaan dari APBN, dari uang rakyat kita, ya. Ini ada lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Indonesia, Pancasila. Disebutkan bahwa jabatan Ketua Dewan Pengarah setiap bulan mendapat 113.548.000. Gajinya, honornya 113.548.000. Oke? Yang kedua, anggota Dewan Pengarah itu bukti bagi dia itu PKI. Nggak usah sama-sama sih PKI. Mantap. Jokowi PKI. ya sebentar lagi. Nggak apa-apa, biar Next. kita tanggung jawab. Ya nanti sebentar lagi ya Bang ya. Sebentar lagi Bang. Oke ya. Jadi bagaimana uang negara dihambur-hamburkan untuk menggaji orang-orang seperti ini, ya? Kepala BPIP itu gajinya 76,5 juta. Masya Allah. Kerjanya apa aja? Kerjanya apa aja kata Bang Muslim? Kerjanya apa kecuali membuat kegaduhan demi kegaduhan. Kalau saja Undang-Undang nomor 1 tahun 46 pasal 14 15 belum dicabut oleh MK, ini kita bisa kenakan dia karena membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, keonaran. Sayang udah dibatalkan MK ya. Dibatalkan. Ini tadi saya bisik-bisik sama pengacara Ahmad Rosinuddin, kita bisa penjarain nggak? Nggak ada Bang, gini gitu ya. Jadi orang ini mendapat gaji luar biasa, ya. Dan orang ini ternyata menurut pengakuannya dalam sebuah wawancara televisi swasta itu direkomendasikan oleh Megawati Soekarno Putri, ya. Jadi menurut saya begini, kita sudah disakiti oleh Jokowi dengan anggaran ugal-ugalannya mempersiapkan HUT RI ke 79 di IKN itu anggarannya 87 miliar, ya. Kementerian Keuangan juga menyebutkan anggaran HUT RI di istana itu 53 miliar. Jadi lebih banyak nih guys. Ya pasti Bang. Justru saya persoalkan bukan lebih banyaknya. Saya nggak percaya. Nah, karena di Jakarta saja 53 miliar yang nyaris nggak ada apa-apanya. Kegiatannya apa? Maksudnya ya paling bikin tribun, yang bikin apa gitu segala macam perlengkapan. Itu 53 miliar ya lebih Bang, masih Bang. Tapi di IKN sana yang wah gila-gilaan itu persiapannya, belum yang kemarin heboh Alphard segala macam itu masa cuma 83 miliar? Saya nggak percaya. Saya menduga lebih dari itu. Di sini transparansi. Lagi-lagi itu yang dikorup. Nanti lagi itu bagian hukum ya. Jadi ini negara memang amburadul. Dan seperti dikatakan oleh pengantar Bung Ahmad Rosinuddin tadi, Yudian tidak cukup hanya sekadar dicopot, ya. Tapi BPIP juga yang unfaedah itu harus dibubarkan. Ini
anggaran paling murah staf khusus aja 36 juta loh, deputis 51 juta, belum yang lain-lainnya, belum operasionalnya, listriknya segala macam. Anggarannya luar biasa dan itu unfaedah semua kecuali menimbulkan kegaduhan. Dan yang paling penting lagi saudara sekalian, di rilisnya Persada 212 saya sepakat sekali dikatakan bahwa dengan SK surat edaran kepala BPIP nomor berapa tadi? 35 ya. 35 2024. 2024 itu menunjukkan BPIP sedang mengkampanyekan pertama sekularisme, kedua ateisisasi, dan menunjukkan anti-Islam, benci Islam. Tidak ada alasan karena pada peraturan tahun 2022 yang dibuat sendiri masih ada poin nomor 4 memakai ciput tutup kepala bagi perempuan yang berhijab. Dia coret sendiri. Ini tidak bisa tidak menunjukkan bahwa ada kebencian yang luar biasa terhadap Islam. Nah, saya mengajak rakyat Indonesia semuanya, penonton semuanya channel YouTube Perjuangan, kita harus suarakan penolakan yang keras luar biasa. Kita tidak rela uang kita, uang pajak, uang sumber daya alam kita digunakan membiayai lembaga, badan yang isinya pertama bukan cuma tidak Pancasilais, seperti kata Kiai Khalil Nafis, ketua PMUI, ya, tidak Pancasilais dan melanggar hak asasi manusia, tapi bahkan digunakan sebagai alat lembaga propaganda menyerang Islam, anti-Islam, bahkan anti Pancasila. Kalau dia berdalih bahwa mereka sudah sukarela tanda tangan sehingga mereka sukarela melepas, itu kan akal-akalan. Beliau bilang tadi apologi, ngeles. Ya, karena dalam Undang-Undang Dasar sendiri pasal 29 ayat 1 dan 2 itu menegaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah berdasarkan agama dan keyakinan itu. Buat umat Islam, jilbab itu bagian dari keyakinan dan bagian dari ibadah. Kalau dia harus ditanggalkan hanya karena sebuah peraturan surat edaran seperti itu, Yudian itu, saya rasa gini, saya nggak mau ngancem-ngancem, tapi para pejabat yang bejat seperti ini harus ingat peristiwa Bangladesh bisa saja terjadi di Indonesia. Ya, begitu marahnya rakyat Bangladesh bukan cuma kepada perdana menterinya Sheikh Hasina yang kabur, tapi kepada para hulu balangnya, kepala tentaranya, kepala polisinya digantung di pinggir di bawah jembatan itu penyeberangan. Bahkan artis yang dianggap mendukung pun disikat juga. Hati-hati Yudian, ya. Sebentar lagi kalian selesai dan kita mau lihat kemarahan seperti apa rakyat Indonesia khususnya umat Islam. Saya kira itu dulu sementara. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.